Perkosaan dan pembunuhan terhadap seorang anak di Kalideres menambah panjang kasus kekerasan terhadap anak. Serangkaian kekerasan seks yang menimpa anak-anak menunjukkan negara, pemerintah dan masyarakat gagal memberikan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak anak Indonesia. Pemirsa, inilah Expose Stok Kekerasan Anak bersama saya, Cakri Miller. Warga Kampung Belakang Kalideres, Jakarta Barat gempar Jumat malam awal Oktober lalu. Mayat seorang bocah perempuan ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Jalan Sahabat Kalideres. Bocah berusia 9 tahun yang diketahui bernama Putri Nur Fauzia tewas dalam kondisi diikat dan dibungkus kardus. Dari hasil otopsi diduga ada persetubuhan. Persetubuhan itu dilakukan dengan cara kekerasan. Kenapa? Karena adanya pendarahan dan berakibat meninggal dunia. Dengan adanya persetubuhan ini bagi kami sebagai penyidik adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Kalau terjadi persetubuhan, maka ini lebih mengarah kepada kejahatan seksual, yaitu yang disebut dengan pedofil, anak-anak. Polda Metro Jaya pun langsung membentuk tim khusus memburu si pelaku pembunuhan. Dalam olah TKP, anjing pelacak menuju rumah bedeng milik Agus Darmawan. Polisi pun menggelandang sang pemilik rumah ke kantor polisi. Dugaan terhadap Agus semakin kuat setelah polisi mengamankan rekaman beberapa kamera CCTV yang terpasang di sebuah gudang milik warga. Dalam rekaman terlihat seorang pengendara sepeda motor membawa kardus yang diduga merupakan pelaku pembunuhan. Si pengendara melintas menuju lokasi penemuan jasad korban. Peristiwa itu terekam 4 jam sebelum kardus berisi jenazah korban ditemukan warga. Kami juga sudah mendapatkan data forensik, dalam hal ini DNA, terhadap satu barang bukti kaos kaki yang ditemukan di TKP, yang dari DNA tersebut mengarah kepada satu terduga pelaku atas nama saudara A. Putri Nur Fauzia bersekolah di SDN 05 Pagi Kalideres, Jakarta Barat. Sekolah korban tak jauh letaknya dari rumahnya. Selepas sekolah hari Jumat, Putri yang duduk di kelas 2 tidak pulang ke rumahnya. Sejak itulah Putri dikabarkan hilang. Sosoknya sih baik ya, anaknya rajin terus. Emang dia sih iya rajin, terus kalau disuruh-suruh juga, kalau disuruh mau gitu anaknya. Baik lah anaknya. Sering main bareng anak-anak sih. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mendatangi keluarga korban. Aris bertemu dengan kedua orang tua Putri Nur Fauzia. Kalau Indonesia itu sudah darurat kejahatan seksual, maka perlu ditetapkan oleh bangsa ini adalah kejahatan atau pelanggaran terhadap anak adalah setara dengan kejahatan luar biasa seperti narkoba, korupsi, dan terorisme. Komnas Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggali informasi untuk mengungkap kasus ini. Kita lihat dulu hasil dari DNA, nanti bisa terlihat. Namun sejauh ini memang kemungkinan besar lebih dari 50% kemungkinan orang yang pernah dikenal, iya. Bukan orang dekat mungkin, tapi orang yang pernah dikenal, iya, seperti itu. Polda Metro Jaya menetapkan Agus Darmawan sebagai tersangka perkosaan dan pembunuhan Putri Nur Fauzia. Status tersangka berdasarkan bukti DNA Agus yang menempel di tubuh korban. Agus tak berkutik karena polisi menunjukkan sejumlah alat bukti. Kepada polisi, Agus mengaku memperkosa korban di bedeng tempat tinggalnya. Korban sempat melawan dan berteriak hingga membuat Agus panik dan mencekik leher korban hingga tewas. Agus kemudian mengikat tangan dan kaki korban yang sudah tidak bernyawa. Untuk menghilangkan jejak, Agus membakar tas, buku pelajaran, dan rok milik korban. Jejak Agus di dunia hitam diketahui sudah cukup panjang. Pria berusia 30 tahun ini residivis kasus narkoba dan sudah 3 kali keluar masuk penjara karena kasus tersebut. 5 bulan lalu Agus bebas dan memulai hidup baru di Kalideres.
Selain menjadi tersangka kasus perkosaan dan pembunuhan putri, Agus juga dijerat 2 sangkaan lain sebagai tersangka narkotika dan tersangka kasus pencabulan korban lainnya yang berinisial T. Kekerasan seks terhadap anak kian mencemaskan dari tahun ke tahun. Temuan Komisi Perlindungan Anak, 60% kekerasan terhadap anak dalam bentuk kekerasan seksual. Kasus kekerasan seks terhadap anak juga mendominasi pemberitaan dari tahun 2012 hingga 2015. Hasil kajian Indonesia Indikator ekspos mengenai kekerasan seks pada anak hingga bulan Juni 2015 sudah mencapai 1.533 pemberitaan. Tahun 2014 lebih fantastis lagi, di mana ekspos kekerasan seks terhadap anak mencapai 3.893. Yang menyita perhatian media saat itu adalah kasus pelecehan seks pada anak di Jakarta International School. Nah, media ini bisa media formal yang juga melakukan kekerasan di dalam setiap tayangan-tayangannya gitu ya, apakah itu melecehkan, menghina orang, kemudian mungkin siaran-siarannya adalah film-film yang sifatnya penuh dengan kekerasan terhadap orang lain. Lalu ditambah lagi dengan media internet yang akhirnya semakin membuat orang kehilangan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai pekerti, sistem sosial yang tidak berjalan. Dalam banyak kasus, kekerasan seks terhadap anak dilakukan oleh orang terdekat, mulai dari orang tua, saudara, paman, atau tetangga yang dikenal dekat dengan korban. Pelaku leluasa beroperasi karena selain fisiknya lemah, anak yang menjadi korban juga masih polos. Selain mereka memilih, ya, kedua, mereka akan punya waktu yang sangat banyak untuk membujuk, untuk menyediakan umpan, dan dia akan sabar sekali menunggu sampai anak itu masuk di dalam umpannya, baru kemudian dilakukan tingkat kejahatannya. Tapi karena mereka menikmati proses-proses tersebut. Komnas Perlindungan Anak sudah beberapa kali menggelar aksi demo soal kekerasan seks pada anak yang sudah mencapai fase darurat. Komnas tegas menyebut kekerasan terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Maksudnya jelas, agar si pelaku diganjar hukuman maksimal. Kalau kita mau mengusulkan seumur hidup, ya, pidana pokoknya ada 15 tahun di Undang-Undang Perlindungan Anak, ya nggak bisa dong, karena 15 tahun paling tinggi, lalu minimal hanya 5 tahun. Nah, tapi kalau dia ini adalah ditetapkan sebagai kejahatan yang luar biasa, maka kita bisa mengusulkan seumur hidup minimal 20 tahun. Baru bisa ditambahkan dengan hukuman yang kami sebut namanya kastrasi, kebiri lewat suntik kimia. Pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak agar pelaku kejahatan mendapat hukuman seberat-beratnya. Kita sangat prihatin, demikian banyaknya kejahatan kekerasan seksual bagi anak-anak. Dan prevalensinya sangat-sangat tinggi sekali, sehingga rasanya kita semua harus sepakat bahwa kejahatan kekerasan terhadap anak-anak ini sudah masuk kategori kejahatan luar biasa.